Setelah itu aku pun mundur dan boom. Nice. Setelah aku terbangun dari pingsan, aku pun langsung bertanya apa yang terjadi dengan diriku sebenarnya. Dan ternyata aku menemukan sebuah fakta yang cukup mencengangkan. Jadi gini, semua ini diawali oleh Dr. Smith. Dr. Smith adalah seorang ilmuwan yang gemar sekali melakukan eksperimen. Dan salah satu subjek eksperimennya adalah ibuku. Di saat ibuku dijadikan subjek eksperimen, secara bersamaan ibuku mengandungku. Dan di saat ibu ingin melahirkanku, ibuku berhasil keluar dari eksperimen tersebut. Kemudian bertemu dengan tetua berserta kawanannya. Teman para tetua merasa ragu untuk membantu ibuku karena ibuku sudah terinfeksi wabah zombie. Tetapi berbeda dengan yang lain, tetua tetap ingin menolong ibuku. Dan alhasil setelah itu aku pun lahir. Namun naas, ternyata ibuku sudah menjadi zombie, lalu menyerang orang-orang di sekitarnya. Dan itulah penyebabnya kenapa aku bisa keluar dari gigitan zombie. Dan dari semua yang aku dengar, aku jadi berpikir, siapa Dr. Smith? Apakah wabah ini dari Dr. Smith? Jika iya, apa tujuannya untuk melakukan ini? Dan itu semua menjadi tanda tanya abu-abu bagiku. Yang jelas, aku ingin segera mengungkapnya. Dan tetua mengungkapkan, ada satu basis sains yang berada tak jauh dari penampungan yang kutinggali ini. Dan tetua memintaku untuk ke sana. Siapa tahu ada petunjuk mengenai kasusku ini. Sebelum berangkat, tak lupa aku mengambil beberapa misi dari orang-orang di sekitar sini. Kemudian aku pun langsung melaksanakan tugasku. Yang pertama, aku masuk ke pintu basis sains. Tapi di tengah jalan, aku bertemu dengan segerombolan zombie yang sedang mukbang. Lalu kudekati mereka dengan cara perlahan-lahan. Kemudian aku lempar bom. Thank you. Wow. Lumayan. Oh my god. Ini sudah tengkorak. Kemudian kulihat berangkas dan membukanya. Nice. 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 Lumayan. Setelah mendapatkan sesuatu dari berangkas, aku pun langsung melanjutkan misiku. Oh no. Dadah. Aku nggak mau buang-buang peluru ya. Wah. Aku bawa sniper aja loh. Iyap, aku dikeroyok zombie lagi. Karena tak ingin membuang-buang peluru, aku pun berlari menjauh dari zombie itu dan mencari tong berwarna kuning. Setelah itu, aku menunggu para zombie untuk mendekat. A few moments later. Astaga. Dan karena aku tak kunjung menemukan petunjuk, akhirnya aku langsung saja menuju pintu basis sains. Oh ini tempat sainsnya. Kulanjutkan misi kedua, transfer limbah radioaktif. Banyak ini sih. Lu gak mati-mati loh.
Setelah menembaki zombie, aku pun menuju ruangan bawah tanah. Ada zombie nggak? Oke. Langsung saja kutelusuri markas bawah tanah ini dengan pelan-pelan dan tidak terburu-buru. Ilu. Oke. Nice. Kemudian di dalam ruangan tersebut aku menemukan sebuah generator. Kugunakan, ternyata energinya rendah. Jadi alhasil aku pun mencari sebuah bensin untuk mengaktifkan kembali generator tersebut. Ngeselin banget. Aduh, reloadnya lama banget lagi. Setelah mencari di dalam gubuk, akhirnya aku pun menemukannya. Lalu kemasukkan bensin tersebut ke dalam generator agar generatornya dapat bekerja. Oke, ini udah keluar ya listriknya. Oke. Lanjut ke misi ketiga, yaitu mencari peralatan medis. Oke, misi ketiga. Nice. Ada di atap. Hancurkan cerobong asap untuk gimana? Lihat misiku sekarang yaitu mencari sebuah dinamit untuk menghancurkan mercusuar. Mercusuar nggak sih namanya? Ya pokoknya tiang lah. Ya singkat cerita ini aku dapat dinamitnya. Kemudian langsung saja kuletakkan dinamit tersebut ke mercusuarnya. Setelah itu aku pun mundur dan boom. Nice. Setelah mercusuarnya roboh, aku pun naik dan segera saja aku mengambil peralatan medis tersebut yang tergeletak di atas atap. Oke, ambil. Nice. Oke, kita laporan. Ya pulang dari misi-misi tersebut, aku pun ya seperti biasa laporan dan mendapatkan misi baru lagi. Oke, kita dapat misi lagi. Dapat satu per. Yes. Iyap, aku naik level. Tak mau melewatkan kesempatan, langsung saja aku pun mengupgrade diriku dan juga mengaktifkan kemampuan yang sebelumnya terkunci. Karena sebelumnya aku mengaktifkan port membaca, alhasil sekarang aku bisa membaca buku-buku yang selama ini aku dapatkan. Dan hasilnya juga lumayan, bisa meningkatkan akurasi penembakan dan juga pengobatan. Nice. Setelah melakukan itu, aku niatnya sih ingin menjual barang-barang rongsokanku. Dan ternyata tradernya lagi bangkrut dong. Karena tidak ada lagi yang dilakukan, aku pun istirahat. Ahmad Muhsin. Oke, langsung saja aku lanjutkan kembali perjalananku. Langsung saja aku menuju pabrik hancur untuk mengambil persediaan baju untuk musim dingin. Sesampainya di sana, tempat terasa gelap. Aku pun menelusuri area itu dengan pelan-pelan tanpa membuat kegaduhan. Saat ku masuk ke sebuah gedung, aku pun melihat sebuah gergaji yang tertancap pada mayat, dan aku merasakan hawa aneh di gergaji itu.
Misi selesai. Oke. Selanjutnya. Nah, Dan di misi kali ini aku akan membuka pintu basis sains. Oh ya, sebelum itu aku akan membunuh beberapa zombie mengesalkan ini. Kalian lihat aja, ngeselin banget. Setelah membunuh semua zombie, aku pun menuju basis sains dan mencoba untuk membukanya. Ternyata listriknya mati dan aku harus memperbaiki catu daya. Kemudian aku pun menghubungkan kabel ke komputer dan meretasnya. Setelah itu, aku langsung memencet tombolnya. Setelah pintu terbuka, aku pun membunuh zombie yang ada di dalamnya. Dan aku lumayan kesulitan untuk membunuh zombie yang satu ini. Sepertinya dia berbeda dengan zombie yang lain. Setelah misi selesai, aku pun pulang ke markasku. Tetapi di tengah jalan, aku bertemu sesuatu. sini ada seorang Aku bertemu dengan seorang koki di tengah jalan, dan dia ingin memasakkanku sesuatu yang enak. Tapi sebelum itu, dia meminta pertolongan kepadaku, mengambilkan oregano yang tersangkut di atas pohon. Dan selama aku ingin mengambil oregano itu, aku selalu diganggu oleh zombie yang gendut ini. Aduh, ngerepotin banget. Bahkan sampai ke ujung-ujung loh, masih dikejar. Lihat nih. Karena aku hampir sekarat, aku pun berlari menjauh dari kerumunan zombie itu. Kembali ke tempat tadi, kulihat dua zombie yang gendut ini tidak ada lagi. Dan langsung saja aku pun mengambil tangga. Kemudian kuletakkan di atas pohon. Lalu aku naiki dan akhirnya oreganonya dapat. Dan aku langsung memberinya kepada koki. Dia memberiku sebuah daging dan aku langsung pulang. Sepulangnya, aku pun menjual barang-barang rongsokanku kepada pedagang dan lumayan dapat banyak uang. Dan seperti biasa aku laporan lagi. Setelah laporan kepada tetua, dia memintaku untuk masuk ke basis sainnya dengan menggunakan kartu kuning. Singkat cerita, Amanda memanggilku dan dia berkata Amanda hilang. Oh iya, BTW, Amanda ini anaknya si Lila ya guys. Katanya saat mereka ingin mencari jamur, ada segerombolan zombie yang datang, lalu mereka terpisah. Dan aku harus segera membantunya, karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi kepada Amanda.